Pernah ngerasain cinlok gak? Sering. Lu Sering. di mana? Kampus, di kantor. Gue di kantor. Lu tau gak sih, cinlok tuh adalah singkatan dari cinta lokasi, Jelas. yang merujuk pada hubungan percintaan antara dua orang yang berawal dari tempat tertentu. Tapi kita lebih spesifik kepada kantor nih. Kenapa kantor tuh? Karena sehari 8 jam kita ada di sana. Sehari 8 jam. Iya. 5 kali, 5 hari dalam seminggu. Bisa 5 kali, bisa 6 kali. Iya. Sesuai jadwal masing-masing. 4 minggu dalam sebulan. Iya. Sementara lu Jelas. sama pasangan lu Sampai rumah cuman buat tidur doang. berapa jam tuh? Ya paling ngobrol Sisanya 3 ya? jam ya kan. Sisanya gue habisin di luar lah. Oke. Tapi perlu diingat Gung, bahwa hubungan percintaan di tempat kerja itu dapat membawa resiko dan menimbulkan konsekuensi tertentu. Itu yang akan kita bahas sekarang. Oke. Berarti kita bahas masalah dampaknya. Perselingkuhan di tempat kerja. Dampaknya berarti adalah perselingkuhan. Yeah. Oke. Gas. Ini kan konsekuensinya banyak ya Gung ya, baik secara pribadi maupun profesional. Berikut adalah hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Nah, yang pertama masalah kebijakan perusahaan nih bro. Oke. Apakah perusahaan tersebut mengizinkan karyawannya atau pegawainya untuk melakukan hubungan cinta lokasi di kantor? Kan nggak semua. Betul. Karena ini bisa berdampak pada pekerjaannya juga. Kinerja ya. Bahkan banyak juga kok kasus yang secara terang-terangan perusahaan itu melarang hubungan romantis antara rekan kerja, terutama jika salah satu pihak memiliki posisi hierarki lebih tinggi. Jadi lu sama atasan lu. Wah, kayak di film-film. Kalau sama teman rekan sejawat gitu ya, teman satu kohort ya nggak masalah. Tapi kalau ya kayak film-film itu lebih ini lagi, lebih strict lagi punishmentnya. Ya kalau itu kan film kan skenario ya. Tapi kan kadang di dunia real life memang sering terjadi masalah ketika melakukan cinlok di perkantoran. Menurut lo apa yang menjadi penyebab terjadinya cinlok di perkantoran? Ya itu yang kita bahas sekarang ini. Iya. Pertama kan kebijakan. Jadi kita perlu ngecek dulu ini diizinkan atau enggak. Iya. Yang maksud gua penyebab. Karena kan selain yang tadi kita ngomong waktu lebih banyak di kantor. Iya. Selain itu menurut lo apa ya? Kalau personal judgment gue pribadi itu lebih kepada dimulai dari rasa nyaman. Lu nyaman nih ketemu sama temen lu di kantor dalam bentuk terbaik lu. Ya lu nggak mungkin dong ke kantor pakai baju kaos oblong. Jelas. Pasti kan Cuman rapih lah. Bau itu. Bau sangit. Bau sangit, bau bawang. Pakai parfum. Iya, kan nggak mungkin bau ban bakar. Bulu hidung dicabut. Jelas. Udah pasti versi terbaik lah. Karena kita memberikan sebuah performa. Appearance lah. Ya kan? Iya. Secara visual menang, secara perasaan yaitu jam tayangnya lebih banyak dengan pasangan resmi lo, pasangan sah lo. Jelas. Itu kalau personal judgment gue. Kalau menurut lo? Menurut gue lebih kepada quality time yang lebih banyak. Karena kan yang namanya kerja ya kadang kan ada dinas. Sebuah perjalanan yang membutuhkan waktu atau mungkin project. Quality time. Terjebak dalam sebuah project yang akhirnya saling mengandalkan dan harus saling percaya. Jelas dalam sebuah project kalau nggak saling percaya kan nggak akan bisa jalan. Berarti dia harus sedikit memberikan effort lebih di dalam situ.
Gitu. Kita lanjut. Lanjut. Faktor selanjutnya itu adalah keterbukaan dan komunikasi. Apa itu? Jika Anda atau orang lain terlibat dalam perselingkuhan di kantor, penting untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan semua pihak yang terlibat. Ini dapat membantu mencegah konflik yang lebih besar dan memungkinkan pemahaman bersama. Oh, berarti akan berdampak pada tim. Ya. Ketika komunikasi bersama tadi kan istilahnya dampaknya. Ya. Ya lu ngakuin aja lah kalau lu tuh suka gitu loh. Atau enggak, belum sampai taraf suka, tapi mungkin ada peluang ke sana. Ya nggak perlu denial. Iya. Lanjut. Selanjutnya adalah faktor dampak profesional. Artinya apabila Anda terjebak dalam romansa cinta lokasi di kantor, iya, itu mohon pertimbangkan dampak perselingkuhan terhadap lingkungan kerja dan reputasi profesional. Iya. Pastinya gini, kan gini, hubungan pribadi yang rumit itu dapat menciptakan ketidaknyamanan antar rekan kerja dan mempengaruhi kolaborasi tim. Jadi ini bukan lagi soal lu dan dia, tapi kan namanya kita di Kerjaan dalam satu gitu ya. organisasi, maksudnya organisasi kantor gitu bentuknya. Ya semua pihak-pihak ini kan saling support ya. Saling support itu mengerjakan fungsinya sebagai karyawan. Tentunya ada kerjasama dan kolaborasi dong. Pasti. Nah, bayangkan apabila dalam satu tim itu ada satu pasangan yang cinta lokasi. Terus udah gitu yang di kantor selingkuhan misalnya. Itu. Nah, Itu kan pastinya kan sudah feelingnya udah berbeda tuh. Dan pasti akan menimbulkan drama baru kan. Yes. Dan yang mungkin bisa dan pastinya bukan mungkin lagi. Pastinya akan berdampak pada hasil kerja daripada output yang dicapai. Bahasanya tuh bias, Gung. Bias. Jadi bias. Kayak begitu. Itu yang perlu dipertimbangkan. Iya. Lanjut. Lanjut. Yang berikutnya adalah konsekuensi hukum. Nah, ini kan mungkin di beberapa perusahaan atau negara tertentu ya. Itu tidak mengizinkan hal itu terjadi karena ya jujur ketika performa nggak bagus segala macam ya perusahaan akan mempertimbangkan lu efektif apa enggak nih untuk dipertahankan di situ gitu loh. Betul. Dengan adanya lu malah menimbulkan sesuatu yang nggak baik arahnya. Iya. Ya ibarat kata juga di Indonesia ini masih prinsip undang-undangnya masih monogamus ya. Jadi terutama kayak di ASN. ASN kan belum disahkan memiliki istri kedua. Istri kedua. Iya, dan masih jatuhnya patriarki. Jadi perempuan ASN nggak bisa punya suami dua. Jelas. Nggak bisa poliandri. Nggak bisa poliandri. Poligami boleh. Gitu. Insya Allah ya. Tapi itu pun di luar hukum. Itu pun di luar hukum. Hukum konstitusi ya. Kalau hukum agama kan mungkin boleh memperbolehkan. Tapi kan ini lembaga konstitusi yang tentunya aturan itu dibuat karena berbagai macam pertimbangan dong. Yes. Dan untuk ngurus izin sampai ke sana tuh jujur ribet lah kalau untuk ASN kan, karena harus ACC menteri dan lain-lain. Dan itu bukan perkara gampang. Misalkan dia harus punya istri dua. Nah ini juga kalau misalkan istrinya juga sekantor gitu kan, kan ada juga yang nggak boleh ya, setahu gue ya. Kalau ASN mah istri sekantor nggak boleh kan ya? Kemarin udah disahkan nama MK kalau nggak salah beritanya tuh. Maksudnya suami sudah istri boleh, gitu? sudah boleh, sudah boleh, udah sah. Jadi lu boleh menikah sama rekan kerja lu sekantor. Tapi ini juga terkait sama konsekuensi hukum, itu juga perlu kita pertimbangkan. Ini gini, ini apabila kasusnya ini sudah melebar ke ranah yang melibatkan pelecehan seksual atau ketidaksetujuan dari salah satu pihak. Oh, jadi misalnya istri pertama nggak setuju. Yoi. Terus akhirnya melakukan pelecehan seksual terhadap, maksudnya di kantor nih. Di kantor. Nah itu bahaya perbuatan ya. tidak senonoh ya. Ibarat kata kita udah sama-sama gede lah. Iya. Namanya lu selingkuh, masa iya cinta monyet doang. Masa pegangan tangan doang ya kan? Gue sih kurang.
Gitu. Lanjut ya bro. Kira-kira apa lagi tambahannya? Iya, jadi kita juga harus mempertimbangkan pilihan kita. Jika Anda misalkan atau kita ini terlibat dalam perselingkuhan, pertimbangkan apakah hubungan tersebut sepadan dengan resiko. potensi dan konsekuensi negatifnya. Anda mungkin perlu mempertimbangkan pilihan Anda, baik itu mencari solusi untuk memperbaiki hubungan atau mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri hubungan yang merugikan. Berarti ya harus dipertimbangkan resikonya seperti apa. Yes. Apakah ini orang yang tepat atau gimana? Iya. Jangan sampai karena hasrat menggebu-gebu ngelihatnya kayaknya oke nih coba dulu lah bisa sampai ujungnya berakibat buruk gitu ya. Sampai akhirnya resikonya malah lebih gede daripada keuntungannya atau benefitnya lah. Kayak misalnya semangat kerja, achievement segala macam, ini lebih kepada sebaliknya. Jadi pertimbangkanlah baik-baik. Pertimbangkan. Tapi kalau lu istilahnya sudah aware terhadap konsekuensi itu dan lu siap untuk menanggung resikonya, apapun resikonya itu, ya udah jalanin aja. Hidup lu kok gitu. Iya. Ya. Dan terus juga bolehlah konsultasi sama HR. Kira-kira seperti apa? Nah, ini juga yang paling penting, Bung. Kita perlu berkonsultasi dengan human resource kita ya. Iya, jelas. Penjelasannya adalah jika situasinya kompleks, apapun lah, jadi kompleks nih, nggak simpel. Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan Departemen Sumber Daya Manusia atau atasan Anda. Nah, mungkin pihak-pihak ini dapat membantu memberikan panduan atau jalan keluar atau apapun lah yang bisa membantu supaya kita ini bisa keluar dari situasi rumit tersebut. Iya, jadi mereka bisa memberikan arahan, jangan sampai berakibat kayak gini, tolong jaga ya. Karena kini kita lagi ada proyek gede misalkan. Nah, ini kan kaitannya juga sama poin yang awal kita bahas, kalau kita ini harus terbuka, kita ini harus mengakui. Jangan gitu, denial. Nggak usah LDR-an lah. Ini urusan profesional, Anda ke kantor juga kan digaji. Ya, jangan ngomong LDR lah, Pak. Nggak ada yang berhasil kita berdua LDR, asal kalian tahu. Nggak cukup kuat kita. Kita kan pengennya yang physical touch-nya kuat. Jadi quality time and physical touch is the number one. Sambil netes lah. Netes dulu, belum netes. Oh iya. Lanjut bro. Ya. Yoi. Oke, jadi itu adalah gambaran-gambaran setiap situasi perselingkuhan di tempat kerja. Ya memang unik sih, Gung. Namanya perasaan cinta itu kan, kalau orang pintar bilangnya itu serangkaian reaksi kimia. Iya. Yang muncul dalam otak. Ya gitu, yang bisa mengakibatkan aditif yang sedikit berlebihan lah. Yes. Itu pemicunya hormon apa kalau nggak salah? Dopamin, endorfin. Endorfin kayaknya deh. Gitu loh. Jadi kayak lu feromon lawan jenis nyampe ke lawan jenis satunya. Lawan jenis. Nah, itu kan kita nggak bisa ngatur kita bisa jatuh cinta dengan siapa. Iya. Bisa terjadi dengan sendirinya. Nah, datang dengan sendirinya, hilang pun begitu saja. Iya, hilang pun begitu saja. Jadi memang lebih baik sih ya orang yang kebetulan lewat aja lah. Asik. Iya, jadi penting untuk memperlakukan semua pihak dengan hormat dan berusaha untuk meminimalkan dampak negatif di lingkungan kerja kita. Itu kan gambarannya sebagai lingkungan kerja, tapi lingkungan kerja seperti apa kan banyak. Yes. Bisa di perkantoran, atau lu misalkan lu sebagai aktor film, bintang aktris sinetron. Iya, sinetron. Ya kan, itu kan banyak ya kita jumpai itu kasus cinta lokasi. Kan biasanya kalau aktor atau entertain ya biasanya ada yang buat gimmick, ada yang beneran juga kan. Yes. Ya intinya mungkin ya karena quality time-nya lebih banyak di situ dia. Jadi mencurahkan pikiran, hasrat dan lain-lainnya. Hasrat dalam artian optimistis dalam bekerja ya. Maksudnya bukan hasrat begitu. Jadi ketika dia mengeluarkan versi terbaiknya yang tadi lu bilang, itu ada di lokasi di situ dengan orang yang ada di situ. Seperti itu. Sama juga bisa kita tarik juga, ada kok korelasinya buat adik-adik kita Gen Z
yang sekarang ini lagi kuliah, Nah, ya kan bisa terjadi kayak dia dari SMA udah pacaran 3 tahun, terus lulus SMA kuliah ternyata kepilihnya beda-beda nih kampusnya, nggak satu kampus. itu bisa jadi masalah tuh untuk hubungan mereka. Ya itu karena quality time-nya sudah berkurang. Nah, ini mesti disadari juga ya untuk para pelaku pekerja atau usaha dan lain-lain. Maksudnya kalian datang ke sebuah tempat itu ya pasti ada tujuan kan. Memang kita butuh support system, cuman mungkin kita juga harus punya etika dan batas lah sampai ke titik itu. Gitu. Walaupun emoticon love gue kemana-mana, setidaknya tetap ada etika lah. Kan bukan ke situ tujuannya. Gitu. Lanjut bro. So, gue juga mau men-challenge nih, mengapa sih di Indonesia banyak kasus perselingkuhan di kantor? Nah, kenapa bro? Di Indonesia ini banyak terjadi. Dari hasil pencarian tim KRTR ya, ini sebenarnya banyak faktornya yang dibilang tuh kompleks dan variatif. Ini bisa mencakup kombinasi dari aspek budaya, sosial, ekonomi, bahkan individunya sendiri. Mungkin beberapa faktor ini memiliki bahasanya ya, pengaruh prevalensi yang variatif, yang beda-beda. Nah, jadi faktor-faktor yang terlibat atau bahasanya ya, faktor dominannya deh. Faktor dominan apa yang menyebabkan bisa terjadi kejadian chinlock itu? Nah, bisa jadi karena tekanan pekerjaan dan stres. Oh iya. Kenapa bisa gitu? Karena misalkan tekanan pekerjaan gitu kan, ya namanya orang kerja kan tidak mungkin tidak ada tekanan dong. Kan dia harus menyelesaikan sesuatu apapun kondisi moodnya. Nah, kebetulan mungkin di situ ada yang bisa secara tidak sengaja, minimal secara tidak sengaja, kok bisa jadi support system nih. Gitu. Jadi support system di sini maksud lu adalah gini, dia ingin mencari tempat ya di mana dia bisa melepaskan stres itu. Yes. Jadi ada tempat atau ada individu yang menampung, yang bisa bikin orang ini merilis stresnya dia. Itu. Berarti individu ini mencari kenyamanan atau pelarian? Ya bisa dibilang, yang seperti gue bilang awalnya kan mungkin tidak sengaja ya, dia lagi stres, terus tiba-tiba bisa kerilis dan akhirnya kan lama-lama kesini terus aja gitu. Jadi kan mencari pelariannya ke situ dia. Oh, kalau gue lagi stres, gue sama dia deh. Berarti tidak ada korelasinya sama looks ya, penampilan ya. Artinya nggak selalu orang yang selingkuh itu pasti nyarinya yang lebih cantik atau lebih ganteng. Jelas. Semakin bertambahnya usia kayaknya berpikirnya semakin udahlah yang penting nyaman. Karena nyaman itu penting. Kalau udah nyaman sayang. Udah nyaman sayang. Terus kalau Agung udah nggak nyaman berarti nggak sayang. Udah nggak sayang. Udahlah ganti yang lain gitu. Kesannya arogan banget anjir. Padahal nggak gitu, namanya udah nggak nyaman mau diapain gitu. Oke, lanjut dah. Lalu faktor dominan yang kedua adalah budaya dan norma sosial. Penjelasannya gini, Gung. Budaya dan norma sosial nih. Kita tahu norma kan? Definisi norma kita sama-sama tahu. Nah, ada di masyarakat ada yang namanya norma sosial dan budaya, kultur. Apalagi di suatu negara. Jangankan suatu negara, tempat aja. Kita Indonesia kan banyak suku-sukunya ya? Iya, jelas. Artinya norma budaya juga mungkin berbeda-beda. Gitu loh. Tergantung dengan situasinya. Nah, faktor-faktor ini berpengaruh bagaimana individu memandang hubungan dan perselingkuhan. Nah, jika di suatu tempat atau lokasi itu memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap perselingkuhan, dan masyarakatnya pun dalam hal ini memiliki ketidaksetujuan yang rendah. Berarti udah dianggap tidak tabu.
tidak tabu, Ha-ha. maka hal ini bisa mempengaruhi tingkat perselingkuhan di kantor. Jadi range-nya naik. Karena apa? Di Batas toleransinya rendah. udah rendah. Jadi kayak udah biasa dah. iya, Kayak gitu deh. hal-hal kayak gini, udah biasa lah namanya orang sekantor. Tidak seperti itu Anda. Terutama jika Anda punya pasangan sah, tidak seperti itu ya. Iya. Tolonglah, gitu. Karena ini bisa kemana-mana gitu, diceritain ke keturunan lu juga kagak enak gitu loh. Diceritain ke temen juga dengernya bosen, gitu loh. Ini gue memahaminya seperti ilustrasi neraca ya Gung ya. Iya. Jadi kalau si tingkat penolakan dan si resistensi toleransinya itu rendah, kan ini naik nih ininya nih. Iya. Tapi ketika ininya tinggi, ini otomatis turun. Kenapa? Iya. Kenapa? Karena orang-orang pelaku yang di sini ini itu mereka khawatir dan takut atas bahasanya apa? Konsekuensi ini, Iya, sanksi sosial. Sanksi sosial. Iya. Lu akan mungkin dilecehkan, lu akan dihujat. Itu perbuatan gak baik, itu haram, itu bla 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 bla. Iya. Jadi dengan sendirinya mereka mungkin akan takut Untuk melakukan hal itu. iya. Bahkan untuk mengakuinya. Nah, Supaya apa? Daripada gua masalah di habis. kantor kan, istilahnya ini juga ngaruh ke masalah nafkah dan lain-lain. Udahlah, lebih baik tidak terbuka gitu. Dan ini bahaya ya teman-teman ya. Jadi kalau angka batas konsekuensinya rendah, ya perselingkuhannya makin tinggi. Betul. Itu jangan sampai kayak gitulah. Ah, Terus juga bisa dari ini juga, Bro. apa tuh? Hubungan kerja yang intim. Oh, yang tadi lu bilang itu mention di awal. Gimana Iya. tuh? Gimana tuh penjelasannya? Jadi hubungan kerja yang sepertinya sudah sebetulnya terbuka seharusnya just a professional ya. Tapi karena ini saking nyamannya dan saking terbukanya terlalu dalam. Jadi udah mulai ke ranah pribadi. Jangan dalam-dalam deh, Pak. Sakit bukan main, sakit minta ampun. Kayak lagunya Dewa. Dewi ya? Mahadewi. Mahadewi. Sama Mulan. Iya. Sakit bukan main, sakit minta ampun. Dan itu kan ya akan berdampak ke banyak hal kan. Terutama dia masalah mempertimbangkan resiko. Tapi sih biasanya dia udah tahu resikonya. Tapi ya udahlah, udah kejebak. Gitu loh. Jadi terlalu terlalu intim gitu. Yang seharusnya kan ada batasan di situ. Gitu loh. Gimana gue memahaminya gini, maksudnya karena mereka ini banyak menjalani kegiatan harian secara bersama-sama. Iya. Makan waktunya sama-sama. Jadi makan waktunya sama-sama. Ya kan semua juga kayak gitu kan. Kayak misalnya lu makan siang ya bareng sama teman-teman lu atau mungkin bareng sama atasan lu. It's okay lah, tapi ini lebih kepada ya masalah dia terlalu intim kan, maksudnya terlalu terbuka. Kayak misalnya ada yang lagi salah satunya lah, entah si cowok entah si cewek lagi curhat atau apa. Jadi kayak lama-kelamaan tuh jadi sering berdua, sering pengen punya privacy tapi berdua doang. Itu kan bisa nimbulin kesalahpahaman dan lain-lain. Dan itu tuh bisa bikin nggak nyaman gitu. Sampai udah bisa curhat tentang pribadinya dia ya, masalah pribadi Iya, ya. maksud gue sih lebih ke situ ya. Maksudnya yang tadinya yang mungkin tadinya ngebantuin kerjaan nih, ya kan profesional, as a profesional, yang satu trouble, yang satu support, misalkan. Emang tugasnya gitu loh. Jadi kayak yang satu ngerjain AP, mungkin nganalisa sebuah trouble, yang satu mungkin lebih kepada sistemnya atau segala macam. Itu kan hubungan simbiosis mutualisme seharusnya. Saling terkait satu sama lain. Cuman ini terbawalah secara pribadi. Yang seharusnya lu sadar lu di sini dibayar untuk ngerjain ini. Untuk menyelesaikan tugas dari perusahaan. Karena perusahaan pasti kan menginginkan semua kalian dibayar untuk achievement kan ya, gitu loh. Apalagi tadi yang pas di awal tuh yang konsekuensinya tuh yang larangan keras itu ini sama hubungan cinlok ini yang dengan karyawan yang posisi lebih tinggi. Iya. Atasan bawahan. Jadi kan seperti kayak begitu. monolog.
susah di atasan gue gitu loh. Tapi di sisi lain gue tahu nih dia modus, cuman ya gimana, dia atasan gue. Gue yakin 1000%. Ya mungkin berapa bulan pertama lu masih bisa nolak, trust me. Lama-lama nggak segampang itu, bro. Ini Agung udah seyakin ini, guys. Yakin. Jadi lu percaya kalau Agung udah seyakin ini? Yakin. Coba bantah di komen. Ayo. Mulainya gini, Gung. Mulai dari curhat-curhatan. Dulu gue punya mantan pernah diselingkuhin, bla 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 bla. Padahal lu ngomong sama atasan lu begitu tuh. Ya, gini. Terus juga udah mulai bawa-bawa ini apa? Hadiah-hadiah, gift. Ya kan, dia ngasih apa, dia jalan dari mana dibawain. Nah, terus aduh, kita sebagai orang timur, orang Indonesia nggak enak dong. orangnya nggak enakan. Pasti kan dibalas lagi dong. Iya. Dia juga ngasih hadiah lagi. Akhirnya saling membalas dan akhirnya timbul kebiasaan dan itu muncul karena terbiasa. Nah, masalahnya kan ini kan dunia kantor ya, Gung ya. Nah, itu. Jadi kan banyak pasang mata yang ngelihat. Iya. Masa iya lu bawa hadiah nih, entah itu oleh-oleh atau hadiah lah segala macem. Terus lu ngasih yang satu, tapi yang lain enggak. Yang lain enggak, ya kan? Itu kan berarti apa? Secara naluri pasti mempertanyakan ada apa nih dong. Mereka berdua. Ketika hal itu udah biasa terjadi, ya oke lah, anggap bisa ngedenial. Ya ini kan rezeki anak soleh, rezeki anak solehah. Tapi kan tandanya apa kalau bisa sampai kayak gitu? Berarti kan konsekuensi yang tadi kita bahas sudah rendah. Yes. Jadi angka kesitunya makin tinggi, angka potensi perselingkuhannya makin tinggi. Walaupun ini ya dia bahasanya nggak mengakui, enggak kok cintanya gue tetap sama pasangan gue. Bukan poinnya bukan di situ. Poin bukan di situ, tapi dari habit. Iya. Lu dari habit itu udah menunjukkan lu siapa sebenarnya. Lu gitu? Gimana gitu. Oh gitu. Iya, gue selalu percaya kayak gitu. Kayak misalkan dia terlalu over gitu ya. Contoh misalnya dibalik gitu ya. Bosnya misalnya trust banget nih sama nih orang yang kebetulan lawan jenis, tiap ini dikasih. Lo pasti lawan jenis, Pak. Sejenis kita pukulin aja lah anjir. Enggak, tapi kan ada misalnya bos, misalnya kita nih laki-laki, bos kita ngeliat kinerja kita, udahlah ini project emang cuma lu doang. Dia misalnya keliling negara segala macam, pulang bawain oleh-oleh, memang ada. Tapi ini kita lebih spesifiknya lebih kepada yang lawan jenis nih. Nah, yang lawan jenis tuh si bos ini kan udah otomatis posisi tinggi dong. Orang yang punya jabatan lebih tinggi kan, hierarki yang di atas. Mau nolak juga nggak enak. Dikasih settings, tapi dilirik sama yang lain juga bisa muncul kecemburuan sosial dan lain-lain. Misalnya awalnya sih udahlah dia achievement keren banget, gua kasih ini deh. Terus tiba-tiba kesini yuk, diajak makan. Walaupun awalnya mungkin ngobrol pekerjaan, tapi karena terbiasa, tiba-tiba bosnya muncullah pemikiran yang agak nakal. Ya udahlah, di kantor, di rumah beda. Gitu. Ya mau nolak gimana ya, dia atasan gua merasa pasti itu alasannya gitu tuh. Alasan paling umum adalah ini karena atasan gue ya, mau gimana lah, gue juga masih butuh kerjaannya gitu. Akhirnya kan terjebak. Oke. Boleh kita lanjut? Oke. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi atau dominan adalah pekerjaan yang mengharuskan perjalanan atau waktu yang lama. Nah ini yang sempat Agung mention ya guys ya. Intinya jika pekerjaan melibatkan perjalanan bisnis yang sering atau waktu kerja yang panjang, hal ini dapat meningkatkan resiko perselingkuhan karena individu mungkin menghabiskan lebih banyak waktu dengan rekan kerja daripada pasangan mereka di rumah. Apalagi namanya perjalanan bisnis atau dinas, ya kan seperti liburan sebenarnya. Yang biasanya kan di kantor nih ya, 9 to 5. Terus ke hotel? Udah pastilah. Ya kan nginepnya di hotel. Kan dirembes di kantor. Keluar bonnya. Nanti rembes aja hotelnya di sini ya. Gitu dong. Ya kan kalau udah sampai hotel, ya oke lah, kalian bisa denial. Ya profesional lah, enggak kok gue nggak begitu gitu. Tapi kan konteks pembahasan kita resiko masalah penyebab dari perselingkuhan di kantor. Yang pemicunya bisa dibilang betul. Singkatnya pemicunya. Lanjut.
Selanjutnya adalah ketidakstabilan hubungan pribadi. Nah, ini Gung, bahas Gung. Nah, jadi dia sendiri mungkin orang yang berselingkuh itu memiliki ketidakstabilan hubungan, yang dimana mungkin hubungan pribadinya si pelaku, mungkin sisi negatif dari pasangannya udah jelas lebih dominan daripada sisi positifnya kan. Jadi timbul rasa nggak nyaman segala macem, dan dia menemukan kenyamanan di Perasaan emosional lagi sekali gitu. iya. Karena perasaan emosional negatif yang disebabkan oleh pasangan resminya. Jadi mungkin lagi nggak stabil hubungannya, lagi apa ya bahasanya, mungkin lagi suram atau apa hubungannya lah gitu. Jadi di rumah tuh lagi nggak nyaman, atau di hubungan pacarannya lagi berantem. Ya simpelnya gitulah, lagi berantem segala macem. Ya pasti kan kadang kita juga pikiran kita kebelah juga tuh. Mungkin 80% kerja, 20%-nya mikirin gituan istilahnya. Terus gini Gung, sorry sebentar. Itu kan kalau emang lagi renggang bahasanya ya. Jadi ada perasaan emosional negatif. Bagaimana kalau individu ini emang lagi pengen nyari alternatif aja, hubungan alternatif? Itu sih tabiat ya. Jadi sebenarnya fine-fine aja, mereka lagi asik-asikan, lagi mesra-mesranya atau gimana. Cuman kayak mungkin bisa lah, ini gue ada peluang buat ngegebet dia nih. Iya. Gue coba. Nah, kan ada faktor pemicu munculnya pemikiran itu kan. Apa mungkin ceweknya kurang apa atau cowoknya kurang apa segala macam, terus tiba-tiba dilengkapin sama orang yang di samping dia. Yang duduk samping dia. Yang bisa jadi duduk di samping dia. Kok dia lebih kalau yang lagi tren tuh apa namanya? Act of service ya. Jadi inisiatifnya lebih tinggi apa segala macam. Saya sorry ya, kita semua tuh punya act of service gitu. Jadi nggak usah terlalu yang kayak norak banget lah gitu. Orang kita juga sering kok ngelakuin act of service ke pasangan kita, temen kita segala macam. Tapi nggak inilah baper-baperan apa. Biasa lah gitu. Selanjutnya ini yang merupakan faktornya adalah kurangnya kesadaran akan etika kerja. Ya karena kalau menurut gua perasaannya udah lebih dominan. Dia tahu resikonya, dia tahu akan konsekuensinya. Semua sudut pandang mata akan memandang dia gimana, tapi akhirnya kalah. Kenapa? Ya karena masalah kesadarannya rendah. Gitu. Makanya terus etikanya juga dia ya mungkin kayak, ya bayangin sih misalkan ada kondisi kayak gitu terus dia merasa aduh ya udahlah mau gimana, ya berarti kan sebenarnya etikanya rendah. Kalau etikanya tinggi dia paham, saya sorry ya jangan kayak gini ya gitu loh. Iya. Atau misalkan salah satunya dari dua pasangan itu dalam jenis itu ada yang ngerem duluan di awal. Iya. Enggak loh, jangan sampai kebablasan loh ini kalau keterusan kita sama-sama bisa makin nyaman. Makin bahaya nih. Walaupun ya otomatis hormon reaksi kimia itu. Iya, istilahnya perasaannya tuh akan lebih dominan kan, kayak ya udah deh, ya udahlah gitu, kayak misalnya balik, ya udah deh makan dulu deh, nonton dulu deh apa. Dan kebetulan mungkin punya selera yang sama, lagi punya penat yang sama dengan hubungan masing-masing. Kan sebetulnya ini nggak dibenarkan dong. Gitu loh. Ya oke lah, kayak misalnya ya namanya berteman boleh lah curhat, boleh, cuman nggak begini maksud gua. Ya gue juga sering, cuman nggak gitu, akhirnya kan gue menyadari. Kalau Agung gimana tuh? Nih kayak misalkan ya, lu ada di posisi itu, enggak ya, kita jangan ya. Kalau lu ngapain? Ya malu lah, ya udah nggak gue lanjutin. Nah kalau gua malu pasti, karena ini kalau kita ngomong sekarang. Kalau ngomong dulu, oh nggak jangan, gua tambahin. Berarti etikanya rendah. Maksudnya ngerti nggak dari posisi itu? Ya, lu bilang jangan. Artinya gitu. Memang individunya kan beda-beda. Itu maksudnya. Berarti dia tidak peduli, artinya tutup mata dengan resiko konsekuensi yang akan terjadi ke depannya. Ya kan, ya mungkin mempengaruhi juga ya, kayak misalkan usia atau misalkan hubungan resminya.
Kayak misalnya masih cuman pacaran lah gitu, sikat lah. Bahkan yang udah suami istri pun, waduh, bininya disikat juga, digodain habis-habisan gitu loh. Itu kalau nggak kuat-kuat banget mah, aduh, makin nambah lagi tuh daftar perceraian di pengadilan agama tuh. Nah itu kan sangat bahaya gitu loh. Itu salah satunya tuh mungkin faktornya dari yang kayak gini-gini nih. Apalagi kalau konsekuensinya tuh udah ngelibatin orang lain kayak anak-anak lu. Iya, kan udah sadar punya anak, punya suami di rumah. Iya. Tapi kayak oke lah, suaminya kan udah pasti kerja juga. Tapi dia kerja niatnya untuk membantu ekonomi keluarga. Yes. Lah kok malah di kantor dia terjebak dengan hal-hal yang melenceng dari tujuan awal. Yes. Berarti kan etikanya, barrier-nya tuh rendah. Barrier. Iya. Kesadaran akan itu tuh sangat rendah. Dan mirisnya orang-orang di kantor juga intoleran gitu loh. Kebalik, toleran justru malah. Iya kan, ada beberapa mungkin yang intoleran. Ini nggak bener nih. Tapi ada beberapa yang mengglorify bahwasannya dapet lah gua bini orang. Itu mungkin nggak banyak bro, tapi ada yang kayak gitu. Ini trofi gua di sini nih. Coba misalnya dia dipecat. Gue pernah tuh berapa bulan yang lalu ngeliat postingan kalau nggak salah tuh, jadi kayak di Asia Tenggara itu yang kasus perselingkuhan terbaik itu ada yang di Indonesia. Hampir 93% kalau nggak salah. Iya, makanya gue waktu di kampus dulu ya, istilah kata nih ada organisasi kampus, gue ngelihat ini sebenarnya organisasi ini tuh untuk perkembangan skill mahasiswa-mahasiswa apa ya? Ajang wadah pencari jodoh sih atau ajang ta'aruf. Nah, pas masuk kantor kok ada ya yang begini-begini malah makin parah karena posisinya udah punya penghasilan gitu. Kalau kampus kan mungkin masih banyak yang duit orang tua lah. Kalau ini udah punya penghasilan, udah kayak freedom. Oke lah, gue udah punya penghasilan sendiri ini segala macam. Malah di kantor makin banyak gitu loh. Berarti kan di Indonesia sangat rentan terjadinya hal itu gitu. Nah kalau misalkan lu sendiri nih punya pasangan, apakah akan lu izinkan kerja? Kalau gue sih jujur kagak. Jujur. Kalau gua iya. Ya itu gua harus dialog dulu sama dia sih. Agak udah deh, keputusan lu aja jujur. Kan lu pemimpinnya nih. Kalau gua menegaskan gua kagak. Lu sebagai pemimpin nih laki-laki, lu mampu, lu mapan. Ya. Lu izinin nggak bini lu kerja? Pengennya enggak juga. Ya kan? Karena kan kita merasakan keresahan itu tuh. Ketika kita ngebahas ini, kita sendiri memahami bahwasannya di sekeliling kita juga ada keresahan tentang itu. Dan mungkin kita tipe orang yang mengintoleran hal itu. Yes. Ya kan? Ya udah sisi laki-laki mau gimana? Yoi. Ya. Jadi sebagai closing ya Gus Igung ya. Jadi itu kan yang kita bahas guys, itu kan baru bahasanya tuh baru apa ya? Ya dasar lah. Baru dasar. Dan kasusnya tuh gue ngomongnya gimana ya? Bahasanya tuh ini sama ini tuh sama-sama suka. Iya. Bagaimana kalau nanti kasusnya kompleks kayak ini suka, ini enggak? Tuh segitiga. Atau cinta segitiga. Mungkin udah segitiga, dilihat HR, wah nggak bisa cewek ini, gue juga demen, bosnya nambah segi 4 tuh. Segi 4 atau ke segi 8 sekalian dah. Iya, segi trapesium 8. Deh sekalian deh. Sampai SPV segala macem. Gila ini sih primadona sini gue juga ngambil. Nah itu. Ya kan, ayo kalau mau kompetisi. Nah itu kayak kasus-kasus yang kompleks dan rumit itu. Iya. Itu kalau kita bahas di part 2 kalau rame ya guys. Iya. Jadi sekian dan terima kasih. Abrar Agung pamit. Wassalam.